Pemirsa, Satreskrim Polres Mojokerto, Jawa Timur meringkus seorang ibu rumah tangga yang merupakan bos arisan lebaran yang membawa kabur uang miliaran rupiah milik anggotanya. Tersangka yang sempat melarikan diri diringkus di Sragen, Jawa Tengah. Tamiati, ibu rumah tangga berusia 42 tahun, warga Kembang Sri, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto. Ia merupakan bos arisan lebaran yang membawa uang lebih dari 1 miliar rupiah milik 200 lebih anggotanya. Polisi menangkap tersangka bersama suami dan 2 anaknya di tempat persembunyiannya di Sragen, Jawa Tengah. Kapolres Mojokerto AKBP Doni Alexander mengatakan tersangka kabur sejak 6 April lalu setelah mendengar jika dirinya dilaporkan oleh emak-emak yang menjadi korbannya ke polisi. Kami juga memberikan informasi kepada warga masyarakat yang dimana mungkin masih enggan melaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga kami membuka wadah untuk nantinya posko untuk melaporkan apabila merasa tersangka sudah mengelabui ataukah juga menipu, sehingga semua bisa kita kompolir dan kita akan lakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Bos arisan fiktif lebaran ini mengaku nekat kabur karena merasa tak mampu untuk mengembalikan uang anggotanya. Sebab uang tersebut telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk bertahan hidup selama pelarian, ia berjualan bawang merah dan bawang putih di Pasar Masaran Sragen bermodalkan uang sisa arisan lebaran sebesar 15 juta rupiah. Ya, pertama kalinya saya rinci-rinci, saya punya uang, terus saya bangun rumah yang belakang buat garasi, buat gudang untuk barang-barang yang kalau mau puasa itu, kayak sembako-sembako itu. Terus habis itu saya mulai kurangan uang terus, akhirnya saya pinjam sana sini, pinjam uang, pinjam uang rumahan, terus gadekan BPKB, sertifikat, itu yang membuat saya jadi sekarang kayak gini. Untuk mengetahui motif dan modus arisan lebaran yang berjalan sejak 2014 menipu ratusan anggotanya, polisi masih melakukan penyelidikan serta membuka posko pengaduan karena diperkirakan jumlah korban masih terus bertambah. Sebelumnya pada Jumat pekan lalu, sejumlah ibu-ibu melaporkan tersangka ke polisi karena melarikan uang arisan paket lebaran. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Ika Nurullah, TV One mengabarkan. Iya, pemirsa, kepolisian masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan kepada Tamiati alias Mia, ibu rumah tangga berusia 42 tahun di Mapolres Mojokerto. Dalam setahun, pelaku menerima 46 kali setoran dari para peserta arisan, hingga total nilai mencapai 1 miliar rupiah. Hasil dari arisan yang dijanjikan akan diberikan seminggu jelang Hari Raya Idul Fitri tidak kunjung datang. Untuk lebih jelasnya, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Mojokerto, Ajon Komisaris Polisi Tiksnarto Andaru Rahutomo. Selamat siang, Pak Kasat. Selamat siang, Mas Rizky. Pak Kasat, bagaimana proses penangkapan terhadap pelaku ini dan bagaimana juga status dari suami dan anak pelaku? Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kurang lebih tanggal 15 itu para korban melapor ke Polsek Ngoro. Saya itu awalnya akan melakukan penyelidikan apakah memang ini benar-benar tindak pidana atau bukan. Setelah mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi, 1 minggu kemudian kita menyimpulkan bahwa ini merupakan kejadian penipuan dan korbannya cukup banyak sampai ratusan orang. Bahkan di awal kami sudah bisa menghimpun sekitar 200-an korban. Untuk itu saya anggap ini sebagai hal yang harus segera diungkap, sehingga kami membentuk 3 tim untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku. Karena ketika tanggal 15 April itu laporan, sebelumnya tanggal 8 pelaku dan keluarganya diketahui tidak ada di rumah, sudah kabur. Satu keluarga beserta semua kendaraannya. Akhirnya kami membentuk 3 tim, setelah melakukan pencarian dan berburuan selama 3 minggu, kami mendapatkan informasi kalau dia berada di daerah Sragen, Jawa Tengah, dan Grobogan. Baik. Setelah itu kami sebar ke 2 wilayah itu dan kami temukan dia ada di Sragen mengontrak dan melakukan usaha yang lain bersama seluruh keluarganya dan kendaraan yang
merupakan bagian dari hasil kejahatan. Baik, berarti suami dan anaknya ini statusnya tidak terlibat ya, bukan tersangka Pak ya? Sampai sekarang penyidikan kami lakukan, baik anak sama suaminya tidak terlibat membantu atau turut serta dalam perbuatan pidana ini. Baik. Mereka hanya tahu ibunya mempunyai bisnis arisan yang bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Kasat. Lalu apa yang melatar belakangi pelaku ini nekat melakukan penipuan ini? Kalau kami melihat dari modusnya dari tahun 2014, dia memberikan keuntungan yang saya rasa cukup wajar, 5% setahun dalam arisan. Kemudian di perjalanannya itu berjalan lancar, namun tahun 2018 dia membangun rumah, Mas. Oke. Dia membangun rumah, kemudian membeli mobil untuk kebutuhan sehari-hari, bukan dari keuntungan dari hasil usahanya, tapi ternyata itu dari uang hasil arisan dikumpulkan oleh nasabah, dari nasabah. Dan keuntungan yang diberikan kepada para nasabahnya itu juga berasal dari uang-uang dari orang yang lain, bukan atas hasil usaha arisan itu. Jadi saya rasa sedikit demi sedikit, waktu demi waktu, uang yang untuk diputarkan akan habis. Dan akhirnya meledak pada tahun 2021 ini, Mas. Baik, Pak Kasat, kan sudah didirikan posko pengaduan. Hingga saat ini sudah ada berapa warga yang melaporkan bahwa mereka dirugikan dengan aksi penipuan yang dilakukan oleh Ibu Mia ini? Oke, jadi memang ada posko pengaduan. Beberapa warga datang secara sukarela sendiri, juga ada beberapa orang lain menguasakan kepada orang yang dipercaya, karena yang senasib dengan mereka ini banyak, dan kebetulan paling banyak di Kecamatan Ngoro, kurang lebih ada 300-an lebih, Mas. Baik. Lebih dari 300 orang yang sudah melaporkan kejadian ini. Baik, ada lebih dari 300 orang. Lalu Pak, masukan bagi warga khususnya di wilayah Mojokerto terkait arisan ini supaya pelaku dan juga korban lain ini tidak timbul lagi, tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi, Pak. Oke, dalam berinvestasi saya pastikan yang pertama, jangan hanya berpatokan kepada keuntungan. Karena keuntungan itu tidak bisa dibuktikan di kemudian hari. Yang paling utama adalah pastikan mekanisme bisnis mereka dalam memutarkan uang itu harus jelas. Jangan hanya tergoda iming-iming untung sekian, apalagi fix, keuntungan fix, itu sangat berbahaya. Tanyakan kepada yang bersangkutan, uang ini untuk apa, untuk usaha apa, dan bagaimana mekanisme mencari keuntungannya. Kemudian yang kedua, jangan gunakan uang-uang simpanan yang penting untuk melakukan investasi. Kalaupun mau melakukan investasi, gunakan uang yang dingin sekiranya, sehingga ketika ada kerugian seperti ini tidak terlalu membebani operasional dari keluarga, kebutuhan keluarga. Begitu, Mas Rizky. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Trix Narto atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Semoga hal seperti ini tidak terulang kembali.